Saya pernah itu dipepet oleh seseorang, terus terang aja Intel di sana. Dan mendekati saya dipepet di dekat parkiran, saya digeser di teras, istilahnya menawari. Ngomongnya gini, Mbak Wuri itu kan teman-temannya aktivis nasional. Tolonglah Mbak Wuri, ini ada uang bisa untuk kegiatannya Mbak Wuri. Bahasanya seperti itu. Miliaran atau triliunan? Enggak, ratusan juta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang dari dulu itu memang saya nggak pernah yang namanya waktu pemilu itu dari wali kota itu nggak pernah saya memilih seorang Pak Joko Widodo. Ya nggak tahu saja itu merupakan feeling dari hati saya, kemana harus saya ikuti lah, istilahnya seperti itu. Istilah geng Solo itu sebetulnya tidak ada lah. Walaupun saya orang Solo tapi bukan geng Solo. Ya, saya masih istiqomah dan tetap berdiri tegak lurus, di mana selama waktu munculnya Bambang Tri, itu waktu masih Bambang Tri, juga Gus Dur itu saya sudah mengikuti itu terkait dengan dugaan ijazah palsunya Pak Jokowi. Waktu itu Bang Egy Sujana sama Pak Pak Ahmad Kosinudin. Nah, di situ memang saya sudah membersamai dan mengawal hingga pada akhirnya sidang CLS kemarin saya selalu membersamai dan mengikuti. Pada akhirnya sidang CLS kemarin itu telah istilahnya ditolak ya. Untuk tuntutannya ditolak. Itu membuat saya resah, gelisah, dan kok segininya ya. Semuanya bisa dimanipulasi. Dan pada akhirnya saya pun ikut membersamai sidang-sidang yang ada di Jakarta. Insya Allah yang nantinya pejuang kita, pejuang tangguh, anak muda, dan merupakan menurut saya itu harapan sebagai saya sebagai orang Solo. Saya berharap sidang-sidang berikutnya yang sekarang Pak Roy mau ke depannya hari Senin ya Pak Roy ya, melakukan sidang pra peradilan, dan nanti hari Kamisnya Bu Tifa yang perdana. Saya selalu membersamai dan mengawal. Karena di Solo pun sebetulnya itu dominan ya. Dominan artinya ada beberapa orang Solo itu yang berharap ijazah ini bisa terkuak. Selama ini kan masih terasa suram dan belum kejelasan itu belum ada. Makanya dengan harapan para pejuang-pejuang yang tangguh, mempunyai kepakaran dan keahlian ini sebagai penyeimbang yang sekarang ini baru dikuasai oleh mantan presiden. Ya, itu salah satunya juga ikut menguasai. Mantannya jangan pelan Bang Wuri. Ya, mantan presiden ke-7. Nah, biar jelas dia itu. Ya, bekas presiden ke-7. Nah, itu di situ kan saya berharap 3 dominan itu menurut saya ada beberapa orang ataupun warga Solo yang memang merasa mempunyai keinginan untuk berjuang, tapi tidak ada keberanian untuk mengungkapkan. Karena filosofi orang Jawa itu sama-sama Jawa, apalagi Pak Jokowi dari Solo, itu merupakan woh pekewoh ataupun sungkan sama-sama dari Solo, karena yang dikritisi adalah orang Solo juga. Itu merupakan pekewoh ya, sungkan, karena orang Jawa kan begitu. Yang kedua, memang berani mengutarakan, dan itu pure dan jelas secara terang-terangan. Secara terang-terangan selama ini yang pernah saya lakukan. Saya tidak takut kalau saya berharap menjadi aktivis itu harus pure bergerak dan berjuang, ikut membersamai pejuang-pejuang yang ada di pusat, yang ada di Jakarta, dengan nasional, bahasanya seperti itu.
Dan saya mengharapkan ini harus berhasil. Jangan sampai terjadi stuck ataupun dimanipulasi seperti pengalaman-pengalaman yang sudah yang terjadi pada Gus Nur maupun Bambang Tri. Ya, saya berharap dan mendoakan Pak Roy Suryo dan teman-teman Bu Tiva itu selalu saya mendoakan semoga ada keberhasilan. Dan amin. Yang ketiga, dominan yang ketiga adalah di mana orang Solo itu sudah mata dan hatinya buta itu hanya berharap hanya kepada Pak Jokowi aja. Artinya tidak berani untuk mengutarakan pendapat, tidak berani mengekspresikan, ya udah. Yang penting saya memuja orang yang gimana saya bisa mendapatkan uang dari seorang Pak Jokowi tersebut. Oh, jadi banyak yang mendekati Pak Jokowi itu Ya, ingin uang. bisa, itu banyak sekali itu. Saya baru tahu tuh. Iya, iya. Itu banyak sekali. Itu makanya saya jelaskan tadi di sini 3 dominan. Yang satu berjuang tapi nggak berani mengutarakan pendapatnya. Yang kedua berani terus terang berjuang dan mengangkat aspirasi bahwa hal itu salah dan harus dibuka seterang-terangnya bahwa memang ada ijazah palsu atau dugaan ijazah palsu Pak Jokowi. Itu harus berani menyuarakan suara mewakili orang Solo sendiri berikut mewakili nasional Indonesia. Oke, utamanya. sedikit Mbak Uri. Tadi kan ada pertanyaan mengenai apakah Pak Jokowi berani datang ke sidang. Oh iya. Dari yang Mbak Uri ketahui tentang sifat-sifat atau bagaimana orang Solo ya, dan kejadian di CLS di mana Pak Jokowi tidak datang. Iya, iya. Nah, kira-kira menurut Mbak Uri yang besok ini datang nggak? Iya. Saya rasa itu kayaknya tidak mungkin dan mustahil. Karena saya sudah nggak mungkin datang. Karena apa? Kalaupun berani, monggo silahkan. Nggak usah jauh-jauh di Jakarta ya. Kalau mempunyai niatan yang tulus, pengen menunjukkan pada masyarakat 280 juta masyarakat Indonesia, cukup di Solo aja, deket jalan aja, naik motor lah. Hanya 5 menit dari rumahnya Pak Jokowi dengan PN Surakarta. Cukup di Surakarta kalau mempunyai niat memang benar-benar ijazahnya itu ada loh. Kalau memang ada dan asli. Akan tetapi selama ini saya membersamai dan mengawal tidak ada itu, malah dari PN Surakarta sidang CLS di Surakarta itu telah ditolak. Itu merupakan apa ya? Kecewanya luar biasa, terutama juga masyarakat Solo yang tidak mau dikasih disuap lah. Ya, itu pengalaman saya juga. Tanggal 14 April setelah sidangnya ditolak, saya pernah itu dipepet oleh seseorang, terus terang aja Intel di sana. Dan mendekati saya dipepet di dekat parkiran, saya digeser di teras, istilahnya menawari. Ngomongnya gini, Mbak Wuri itu kan teman-temannya aktivis nasional. Tolonglah Mbak Wuri, ini ada uang bisa untuk kegiatannya Mbak Wuri. Bahasanya seperti itu. Berapa? Kalau saya nominalnya di sini masa saya ini. Pokoknya di angka jutaan, miliaran atau triliunan? Enggak, ratusan juta. Wow. Ya. Saya sudah pernah itu saya sampaikan kepada Pak Roy. Saya sudah sampaikan kepada Pak Roy. Mbak Uri pernah ditawari oleh orang. Ditawari, sudah dipepet sebelumnya 2 hari itu ditelepon terus-terusan saya. Wow. Ternyata maunya apa ini? Nggak pernah saya angkat itu telepon, nggak pernah saya mau itu. Nggak saya kasih space buat Intel di Solo itu. Oh. Ya, terus kalau pengalaman saya di Jakarta Mbak Uri, kalau ada orang nelpon kita berhari-hari terus-terusan itu biasanya lagi duit. Iya. Minta duit. Ya, ternyata dia mendekati saya, menawarkan itu katanya untuk kegiatan seminar politik katanya. Monggo silahkan, entah itu politik, entah itu ekonomi, monggo. Mbak Uri kalau mau ambil silahkan, tinggal bilang aja berapa. Bukan buat nyetak buku. Enggak ya? Enggak. Enggak ditawarin nyetak buku ya? Nah, terus saya bilang,
dengan bahasa Jawa, matur nuwun peen, emploken, saya bilang gitu sampean. Memangnya saya tahu kalau saya keinginan mereka adalah saya dilarang untuk tidak bisa speak up atau membersamai perjuangan teman-teman di Jakarta seperti Pak Roy juga Bu Tifa. Saya tahu itu. Saya mau disuap artinya tidak boleh speak up, tidak boleh ikut berjuang dan stop stuck di situ. Saya bilang matur nuwun ya, uangnya saya kembalikan dan tidak saya terima. Terima kasih emploken, saya bilang gitu. Oke, terima kasih Pak Oli. Ternyata ada pejuang dari Solo yang menolak uang. Iya. Luar biasa ya.